Resmi Gonzalo Higuain umumkan akan gantung sepatu. 16 tahun perjalanan sepak bola Gonzalo Higuain akan segera berakhir. Pemain yang kini berusia 34 tahun itu mengumumkan akan pensiun begitu MLS musim ini berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan pada sesi konferensi pers khusus bersama klubnya di Inter Miami pada Selasa waktu setempat. Gareth Southgate disarankan tak bawa Harry Maguire ke Piala Dunia. Gary Neville menyarankan Gareth Southgate untuk tak membawa Harry Maguire ke Piala Dunia 2022. Performa bek Manchester United itu lagi tidak baik. Maguire mendapatkan kritik keras di level klub maupun internasional. Bek 29 tahun itu dianggap gegabah dan kerap bikin blunder yang membahayakan tim. Mantan bek Manchester United yakni Gary Neville mengomentari situasi dari Maguire saat ini. Menurutnya Harry Maguire belum layak untuk dibawa ke Piala Dunia 2022. Absen dari Piala Dunia bisa jadi berkah buat Trent Alexander-Arnold. Peluang Arnold untuk berangkat ke Qatar menipis setelah performa angin-anginannya musim ini bersama Liverpool. Ia belum bisa membuat assist, sesuatu yang biasanya menjadi senjata andalannya juga disorot tajam terkait kemampuan bertahannya. Bek 23 tahun itu dinilai kerap telat mengantisipasi bahaya saat tim lawan merebut penguasaan. Tak dibawa ke Piala Dunia 2022, Qatar memang akan menjadi pukulan besar bagi Trent Alexander-Arnold, namun juga bisa menyimpan peluang di saat yang bersamaan. Ia bisa mendapatkan waktu sekitar 1,5 bulan untuk memoles pertahanannya. Divock Origi siap kembali memperkuat AC Milan. Penyerang asal Belgia Divock Origi dilaporkan segera pulih dari cedera otot yang dideritanya dan siap kembali memperkuat AC Milan dalam waktu yang dekat ini. Dalam laporan terbaru dari Calcio Mercato, Origi disebut sudah bisa kembali berlatih di pusat latihan klub Milanello dan siap bermain di ajang Liga Champions ketika berhadapan dengan Chelsea. Sadio Mane akui sulit beradaptasi di Bayern Munchen. Sadio Mane menjalani awal musim dengan performa yang buruk baru-baru ini. Mane mengakui bahwa ia sulit beradaptasi setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas kemarin. Sebelumnya penyerang Senegal itu memulai dengan cepat bersama raksasa Bundesliga. Ia berhasil mencetakkan 4 gol dalam 4 pertandingan pertamanya. Namun ia kemudian menjalani 5 pertandingan tanpa menghasilkan gol. Carlo Ancelotti disyaratkan pensiun dari Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengisyaratkan akan mengakhiri karirnya di ibu kota Spanyol. Ia mengaku tertarik tinggal di kota Madrid di masa mendatang. Itu menjawab pertanyaan tentang rencana masa depannya karena kontrak Ancelotti di Santiago Bernabeu akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Dikabarkan Real Madrid akan menjadi klub terakhir sebelum ia pensiun. Dua pemain Bayern Munchen terjangkit COVID-19 lagi. Bayern Munchen tidak akan tampil dalam kekuatan penuh saat akan meladeni Victoria Pilsen pada pekan ketiga grup C Liga Champions. Setidaknya ada 2 pemain yang dipastikan absen gara-gara positif COVID-19. 2 pemain yang dimaksud adalah Joshua Kimmich dan juga Thomas Müller. Keduanya harus menjalani isolasi untuk sementara waktu. Sebelumnya ada 2 pemain Munchen lain sempat positif, yakni Manuel Neuer dan juga Leon Goretzka. Namun keduanya sudah menjalani isolasi dan kondisinya kini sudah pulih. Luis Suarez puji Haaland setinggi langit. Penampilan apik Erling Haaland saat melakoni debut di Manchester City menuai banyak pujian, tidak terkecuali dari ex penyerang Liverpool dan Barcelona yakni Luis Suarez. Penyerang asal Uruguay tersebut bahkan menyebut Haaland sebagai striker terbaik di dunia pada saat ini. Performa Haaland di pentas Liga Inggris musim ini memang menjadi fenomena tersendiri. Penyerang berusia 22 tahun itu sudah memecahkan sejumlah rekor saat baru merebut di 8 laga pentas di ajang Liga Premier Inggris. Erling Haaland bakal jadi pemain terhebat yang pernah ada di Liga Inggris. John Terry mengaku belum pernah melihat statistik gol seperti yang dipunyai oleh Erling Haaland bersama Manchester City. Legenda Chelsea itu pun melihat potensi Haaland bakal menjadi pemain terhebat di ajang Liga Inggris. 3 gol melawan United membuat Haaland kini mengoleksi total 14 gol dari hanya 8 pertandingan di ajang Liga Premier Inggris. Selain itu, Haaland turut mengukir rekor spesial dengan menjadi pemain tercepat dalam sejarah Liga Inggris untuk membukukan 3 hat-trick.
Andriy Shevchenko, Rafael Leao menjadi pemimpin di AC Milan. Legenda AC Milan yakni Andriy Shevchenko memberikan pujian kepada Rafael Leao. Penyerang muda Rossoneri itu disebut sebagai pemimpin di tim dan bakal menjadi pembeda pada duel melawan Chelsea. AC Milan akan berjumpa dengan Chelsea pada match ketiga grup E Liga Champions dan Shevchenko meyakini Leao akan sangat penting bagi AC Milan. Leao menunjukkan performa yang luar biasa pada musim yang lalu. Penampilan monster Leao berlanjut pada musim 2022-2023 ini. Penyerang asal Portugal itu telah berhasil mencetakkan 4 gol dan juga 4 assist dari 7 laga terakhir. Keran gol macet Patrick Evra ejek Darwin Núñez. Di awal kedatangan Núñez menunjukkan penampilan yang mengesankan. Dimulai saat ia mencetakkan 1 gol di laga Community Shield dan berlanjut pada laga pertama di ajang Liga Premier Inggris. Namun sejak saat itu hingga saat ini dia belum juga menambah koleksi golnya. Legenda Manchester United yakni Patrick Evra mengomentari keran gol dari Darwin Núñez yang macet sejak kepindahannya menuju Liverpool. Evra lantas mengejek striker asal Uruguay tersebut. Jurgen Klopp mesalahkan kartu merah yang buat adaptasi Darwin Núñez lambat. Darwin Núñez masih belum bisa beradaptasi dengan sistem permainan Liverpool. Manajer Jurgen Klopp menegaskan lambatnya proses adaptasi itu gara-gara kartu merah yang ia terima. Masa bermainnya yang lebih sedikit dari yang seharusnya membuat proses adaptasinya masih lambat. Klopp pun tidak sungkan untuk memberinya waktu tambahan bermain. Kini ia meminta para penggemar untuk tidak terlalu meninggikan ekspektasi. Tidak semua pemain baru dianggapnya bisa segera bersinar, apalagi dengan kondisi kartu merah Núñez yang pernah didapatkannya. Jurgen Klopp buka kemungkinan mengubah formasi dasar Liverpool. Jurgen Klopp mempertimbangkan untuk mengubah formasinya untuk membuat Liverpool sulit untuk ditembus sekali lagi. Ia akan menjauh dari sistem 4-3-3 yang telah teruji dan terpercaya yang telah membawa begitu banyak kesuksesan. Ini akan menjadi perubahan yang signifikan jika pelatih asal Jerman tersebut memainkan 3 back. Tetapi kemungkinan besar dia akan memilih formasi 4-2-3-1. Formasi ini ia akan terapkan ketika berhadapan dengan Rangers di ajang Liga Champions. Lagi babuk, Liverpool disarankan cadangkan Mohamed Salah. Mohamed Salah tak kunjung tampil tajam bersama Liverpool di sepanjang musim yang baru ini. Penyerang 30 tahun tersebut tercatat baru mengemaskan 4 gol dan juga 4 assist dari 8 penampilannya di semua kompetisi. Mantan striker Leeds United yakni Noel Whelan menyoroti performa dari Mohamed Salah tersebut. Menurutnya Liverpool harus mencadangkan Mohamed Salah setelah awal yang buruk di musim ini. Whelan percaya dengan pemain-pemain seperti Diogo Jota, Darwin Núñez dan juga Fabio Carvalho bisa menjadi starter di lini depan. Ia meyakini Salah akan mendapatkan manfaat dari duduk di bangku cadangan. Cedera Rafael Varane tidak terlalu parah. Ada sedikit kabar baik datang dari Manchester United. Sampai ke Rafael Varane dilaporkan tidak akan absen lama untuk pemulihan cederanya. Dilansir dari Manchester Evening News, ia hanya mengalami terkilir biasa. Ia tidak mengalami cedera ligamen atau retak pada tulangnya. Jadi sampai dilaporkan bisa segera kembali memperkuat Manchester United dalam waktu yang dekat ini. Pep Guardiola, Manchester City bakal baik-baik saja jika saya pergi. Manajer Manchester City yakni Josep Guardiola baru-baru ini memberikan komentar terkait spekulasi masa depannya. Ia menyebut bahwa The Citizen bakal baik-baik saja tanpa kehadirannya. Kontrak Pep Guardiola bersama Manchester City akan habis di tahun 2023. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan bertahan di Etihad Stadium. Pep menilai Manchester City saat ini telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik. Jadi ia yakin City bakal bisa tetap berkasa tanpa kehadirannya. Negosiasi kontrak baru antara Arsenal dan William Saliba kini dimulai. Rumor soal pembaruan kontrak antara Arsenal dan William Saliba tidak lagi menjadi rahasia. Saliba telah mengonfirmasi sudah ada pembicaraan kontrak baru dengan pihak klub. Penampilan solid Saliba di awal musim ini telah menggerakkan Arsenal untuk segera melakukan pembaharuan kontrak. Di awal musim 2022 ini, ia menjadi personel penting dan tidak tergantikan di lini belakang milik The Gunners. Arsenal dan Liverpool sama-sama sedang pantau wonderkid terus jalan.
Dua klub Liga Inggris yakni Arsenal dan Liverpool dikabarkan tengah sama-sama memantau wonderkid milik Noordjylland yakni Andreas Calladrum. Andreas adalah pemain didikan dari Noordjylland. Sebelumnya ia sempat juga menimba ilmu bersama Bodo Glimt. Walau usianya baru menginjak 18 tahun, namun ia sudah dipercaya untuk sering bermain di tim utama Noordjylland. Dan sekarang ini ia sudah mencatatkan 48 penampilan di Liga Norwegia tersebut. Noordjylland dikabarkan mematok harga sekitar 17,5 juta pound sterling untuk sang wonderkid tersebut. Manchester United hidupkan minat untuk bek timnas Portugal. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai berburu bek tengah yang baru, namun David Carmo disebut-sebut bakal jadi incaran Erik ten Hag selanjutnya. Laporan dari Abola melaporkan bahwa Carmo bukan nama baru dalam daftar belanja Manchester United karena sang bek sudah diminati setan merah sejak musim yang lalu. Sang bek menunjukkan penampilan yang solid di lini tengah milik Braga. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat untuk bisa mendatangkan sang palang pintu tersebut. Usianya juga masih sangat muda, jadi Manchester United menilai sang bek bisa jadi investasi jangka panjang yang bagus bagi tim mereka. Saingi Arsenal, Chelsea juga kejar Dusan Vlahovic. Daftar peminat Dusan Vlahovic di tahun 2023 semakin bertambah. Terbaru Chelsea dilaporkan mendambakan striker milik Juventus tersebut. Dilansir Bianconero, Chelsea saat ini sangat serius ingin mendapatkan jasa Vlahovic. Mereka ingin menjadikan sang striker sebagai pengganti dari Romelu Lukaku. Seperti yang sudah diketahui, Lukaku dipinjamkan Chelsea ke Inter Milan. Namun sang striker dilaporkan tidak mau kembali ke Chelsea dan memilih untuk dipermanenkan Inter Milan di akhir musim mendatang. Tetapi Chelsea harus siap-siap tekor dalam merekrut Vlahovic karena sang striker diketahui kontraknya masih sangat panjang bersama Juventus. Ia dikabarkan bisa ditebus di angka 100 juta euro di tahun 2023 nanti. Fabrizio Romano, Ronaldo boleh pindah pada bursa transfer Januari. Cristiano Ronaldo dilaporkan boleh hengkang dari Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. Masa depan Ronaldo menjadi spekulasi usai laga di derby Manchester pada akhir pekan yang lalu. Pada duel yang dimenangkan oleh Man City tersebut, Ronaldo duduk manis di bangku cadangan sepanjang laga. Erik ten Hag, manajer dari Manchester United, sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Ronaldo untuk bermain. Terkini dalam laporan The Telegraph, Ronaldo diperbolehkan pergi pada Januari nanti atau saat bursa transfer musim dingin dibuka. Dan dalam laporan yang sama, yakin bahwa keputusan ten Hag menyimpan Ronaldo karena sang pemain tidak cukup bagus untuk masuk ke dalam skuad tim utama, maka ia diperbolehkan untuk pergi pada Januari nanti. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.